Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Nadia selalu percaya bahwa cinta adalah sebuah tindakan. Bukan sekadar kata-kata manis yang diucapkan saat suasana hati sedang baik, melainkan rangkaian pengorbanan kecil yang tak terlihat, yang dijalin hari demi hari hingga membentuk sebuah fondasi kokoh bernama rumah tangga. Sore itu, seperti ribuan sore lainnya, ia menuangkan cintanya ke dalam semangkuk sup iga hangat, aroma kaldu dan rempah-rempah menguar memenuhi dapur kecil mereka yang rapi. Ia tahu Anton, suaminya, pasti lelah setelah seharian bekerja keras di kantor. Sup iga adalah makanan kesukaan Anton, sebuah hadiah sederhana untuk menyambut kepulangannya. Saat kunci diputar di pintu depan, Nadia bergegas menyambutnya dengan senyum terhangat yang ia miliki. Anton masuk, melonggarkan dasi mahalnya dengan satu tarikan cepat. Ia tampak lelah, garis-garis di keningnya terlihat lebih dalam dari biasanya. "Sayang, kamu sudah pulang," sapa Nadia lembut, mengambil alih tas kerja Anton yang berat. Anton mengangguk singkat, mengecup kening Nadia sekilas. Kecupan itu terasa seperti sebuah kebiasaan, bukan ungkapan kasih sayang. Cepat dan hampa. "Aku capek sekali hari ini. Ada rapat maraton dengan dewan direksi," keluhnya seraya merebahkan diri di sofa. "Aku sudah siapkan sup iga kesukaanmu. Makan dulu, ya? Biar tenaganya pulih," bujuk Nadia. Anton melirik ke arah meja makan lalu kembali menatap layar ponselnya. "Nanti saja, Nat. Aku tidak lapar." Penolakan halus itu seperti jarum kecil yang menusuk hati Nadia, tapi ia sudah terbiasa. Ia menelan kekecewaannya dan menggantinya dengan pengertian. Mungkin Anton memang benar-benar lelah. Ia meletakkan tas kerja suaminya di kamar, menyiapkan air hangat untuk Anton mandi, dan kembali ke dapur untuk memastikan sup itu tetap hangat saat suaminya nanti menginginkannya. Baginya, inilah tugas seorang istri. Mendukung, melayani, dan menjadi tempat peristirahatan yang nyaman bagi suaminya yang berjuang demi masa depan mereka. Setidaknya, itulah yang selalu Anton katakan. "Aku bekerja keras seperti ini untuk siapa lagi kalau bukan untuk kita. Nat, kamu cukup di rumah, pastikan semuanya beres. Itu sudah lebih dari cukup." Kalimat itu terdengar seperti pujian, namun seringkali terasa seperti sebuah batasan, sebuah kotak yang mengurungnya. Malam itu, setelah makan malam dalam diam, Anton sibuk dengan ponselnya dan Nadia sibuk menatap perasaan. Anton masuk ke ruang kerja untuk menerima telepon. Pintu ruangan itu tidak tertutup rapat, menyisakan celah kecil. Awalnya, Nadia tidak berniat menguping. Ia sedang membereskan piring kotor saat sayup-sayup mendengar suara tawa suaminya. Tawa yang berbeda. Tawa yang lepas dan riang, jenis tawa yang sudah lama tidak ia dengar saat Anton bersamanya. Didorong rasa penasaran yang tak bisa ia tahan, Nadia mendekati pintu itu, menempelkan telinganya pada kayu yang dingin. "Iya, tentu saja aku datang. Acara penghargaan tahunan, mana mungkin aku lewatkan." Suara Anton terdengar begitu antusias. "Apalagi tahun ini aku masuk nominasi manajer terbaik. Ini kesempatanku untuk menunjukkan siapa diriku di depan para petinggi." Ada jeda sejenak, sepertinya lawan bicaranya sedang merespons. "Haha, tenang saja. Aku datang sendiri," lanjut Anton. Jantung Nadia berdebar sedikit lebih kencang. Kenapa Anton tidak memberitahunya tentang acara sepenting ini? Kemudian, ia mendengar pertanyaan yang membuatnya menahan napas. "Istriku? Nadia?" Anton tertawa lagi, tapi kali ini tawanya terdengar meremehkan, penuh cemooh. "Ya ampun, ngapain diajak? Kamu tahu sendiri kan dia bagaimana? Penampilannya sederhana, bicaranya polos. Nanti diajak ngobrol soal saham atau proyek terbaru malah melongo. Cuma bikin malu saja nanti." Dunia Nadia seakan berhenti berputar. Setiap kata yang keluar dari mulut suaminya terasa seperti belati tajam yang menghunjam langsung ke jantungnya. Sederhana, polos, bikin malu. Jadi, seperti itukah Anton memandangnya selama ini? Wanita yang setiap hari ia layani dengan sepenuh hati, wanita yang rela mengubur mimpinya sendiri agar Anton bisa mengejar mimpinya, ternyata hanya dianggap sebagai aib yang harus disembunyikan. Dia itu cocoknya di rumah, di dapur. Bukan di pesta kalangan atas seperti itu, tambah Anton, mengunci peti mati perasaan Nadia. "Sudah ya, pokoknya nanti malam kita bertemu di sana. Kamu pakai gaun merah yang aku belikan waktu itu, ya? Kamu kelihatan luar biasa dengan gaun itu." Panggilan itu berakhir. Nadia cepat-cepat menjauh dari pintu, tubuhnya gemetar hebat. Ia berlari ke kamar mandi,
menyalakan keran air untuk meredam suara isak tangisnya yang pecah. Air mata panas mengalir deras, membawa serta semua rasa sakit, kecewa, dan penghinaan yang baru saja ia rasakan. Pria yang ia puja, pria yang menjadi pusat dunianya, ternyata malu mengakuinya. Setelah tangisnya mereda, menyisakan mata yang bengkak dan hati yang remuk, sesuatu yang lain mulai tumbuh di dalam dirinya. Bukan kemarahan, melainkan sebuah pembuktian. Ia tidak akan membiarkan Anton merendahkannya seperti ini. Pikiran Anton salah. Ia adalah istrinya, pendamping hidupnya. Ia berhak berada di sisi Anton, baik di saat suka maupun duka, di dapur maupun di pesta mewah. Didorong oleh sisa-sisa harga dirinya yang terluka, sebuah keputusan nekat terbentuk di benaknya. Ia akan datang ke acara itu. Bukan untuk membuat keributan, melainkan untuk memberi kejutan, untuk menunjukkan dukungannya secara langsung. Ia ingin melihat dengan mata kepalanya sendiri, apakah Anton benar-benar akan malu saat melihatnya di sana. Ia ingin membuktikan bahwa cintanya lebih berharga dari sekadar penampilan atau gaun mewah. Dengan tangan yang masih sedikit gemetar, Nadia membuka lemari pakaian tuanya. Di bagian paling belakang, terbungkus kain bludru, tersimpan harta karun satu-satunya, sebuah gaun peninggalan almarhumah ibunya. Gaun itu sangat sederhana, berwarna biru malam dengan potongan klasik yang elegan, tanpa manik-manik atau hiasan yang mencolok. Ibunya pernah berkata, "Nadia, kecantikan sejati itu datang dari hati yang tulus, bukan dari pakaian yang mahal." Gaun ini sederhana, tapi saat dipakai dengan cinta dan kepercayaan diri, ia akan lebih bersinar dari berlian manapun. Nadia memeluk gaun itu erat-erat. Malam ini, ia akan memakai gaun ini. Ia akan merias wajahnya sendiri, menata rambutnya sebisanya. Ia akan datang ke pesta itu sebagai seorang istri yang mencintai suaminya. Dengan senyum tulus yang dipaksakan untuk menutupi hatinya yang hancur, ia bertekad dalam hati, "Aku akan datang, Mas. Dan aku akan membuatmu bangga malam ini." Sebuah harapan naif yang akan segera dihancurkan tanpa sisa. Gedung Hotel Bintang 5 itu menjulang angkuh menembus langit malam Jakarta, fasad kacanya memantulkan gemerlap lampu kota yang tak pernah tidur. Bagi Nadia, tempat itu terasa seperti sebuah istana dari dunia lain, dunia yang tidak pernah ia jamah. Saat taksi yang ditumpanginya berhenti di lobi utama, ia disambut oleh jajaran mobil-mobil mewah Eropa yang harganya bisa untuk membeli 100 rumah seperti miliknya. Seorang pelayan dengan seragam necis membukakan pintu untuknya, tatapannya menyiratkan sedikit kebingungan saat melihat penampilan Nadia yang kontras dengan tamu lainnya. Nadia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan jantungnya yang berdebar kencang. Gaun biru malam peninggalan ibunya terasa nyaman di tubuh, tapi di tengah lautan gaun desainer dan tuxedo mahal, gaun itu terasa seperti sebuah bisikan di tengah konser musik rock. Riasan tipis yang ia poles dengan hati-hati terasa luntur oleh keringat dingin di pelipisnya. Rambutnya yang ia sanggul sederhana terasa berantakan dibandingkan tatanan rambut para wanita yang tampak baru keluar dari salon paling bergengsi. Langkahnya terasa berat saat memasuki lobi yang megah. Lantai marmer berkilauan di bawah lampu kristal raksasa yang menggantung seperti konstelasi bintang buatan. Aroma parfum mahal bercampur dengan wangi bunga lili segar memenuhi udara. Suara denting gelas sampanye, tawa renyah, dan obrolan bisnis yang serius berdengung di telinganya, menciptakan sebuah simfoni kemewahan yang membuatnya merasa semakin kecil dan terasing. Semua orang tampak begitu percaya diri, bergerak dengan luas seolah mereka terlahir di lingkungan seperti ini. Para wanita berjalan dengan dagu terangkat, perhiasan berlian di leher dan pergelangan tangan mereka berkilauan menangkap cahaya. Para pria berdiri dalam kelompok-kelompok kecil, berbicara dengan suara berat sambil memegang cerutu. Nadia merasa seperti hantu, tak terlihat sekaligus terlalu mencolok dalam kesederhanaannya. Beberapa pasang mata melirik ke arahnya. Tatapan mereka cepat, namun Nadia bisa menangkap semuanya. Ada rasa ingin tahu, sedikit cemooh, dan pertanyaan tanpa suara. Siapa dia? Apa yang dia lakukan di sini? Nadia menundukkan kepalanya, jemarinya meremas tas tangan kecilnya dengan gugup. Ia mencoba mencari satu wajah yang ia kenali, satu-satunya jangkar di lautan orang asing ini, Anton. Ia berjalan pelan menyusuri tepi ruangan, berusaha menghindari pusat perhatian. Setiap langkah terasa seperti ujian. Ia melewati sekelompok wanita yang sedang tertawa. Saat ia lewat, tawa mereka mereda, dan ia bisa merasakan tatapan mereka menusuk punggungnya. "Lihat gaunnya," bisik salah seorang dari mereka, cukup keras untuk didengar Nadia. Seperti dari dekade yang lalu. Pipi Nadia memanas. Ia mempercepat langkahnya, berharap lantai marmer itu akan menelannya utuh. Akhirnya, di sudut ruangan dekat panggung utama, ia melihatnya. Anton. Suaminya berdiri di sana,
Tampak begitu gagah dan tampan dalam setelan jas hitamnya yang dibuat khusus. Rambutnya ditata sempurna, dan senyum menawan terpasang di wajahnya saat ia berbicara dengan beberapa pria yang tampak lebih tua dan penting. Jantung Nadia merasakan sedikit kelegaan. Inilah suaminya, pria yang ia kenal, pria yang ia cintai. Semua perasaan canggung dan hinaan yang ia rasakan tadi seakan menguap. Ia hendak melangkah maju, memanggil namanya dengan senyum, saat Anton berbalik. Dan senyum di bibir Nadia langsung membeku, hancur berkeping-keping. Anton tidak sendirian. Di sisinya, berdiri seorang wanita yang seolah diciptakan untuk berada di pesta seperti ini. Wanita itu mengenakan gaun merah menyala yang memeluk tubuhnya dengan sempurna, memperlihatkan setiap lekuknya yang indah. Rambut hitam panjangnya tergerai bergelombang, dan riasannya begitu tajam dan sempurna. Tangan wanita itu melingkar mesra di lengan Anton, dan ia tertawa mendengar sesuatu yang dibisikkan Anton di telinganya. Tawa mereka terdengar begitu serasi. Nadia mengenalinya. Clara. Rekan kerja Anton yang fotonya pernah ia lihat sekilas di media sosial perusahaan. Dalam foto, Clara tampak profesional. Di sini, di samping suaminya, ia tampak seperti seorang kekasih. Nadia terpaku di tempatnya, kakinya seolah dipaku ke lantai. Ia melihat cara Anton menatap Clara, tatapan penuh kekaguman dan kehangatan, tatapan yang sudah bertahun-tahun tidak pernah Anton berikan padanya. Ia melihat cara Anton menyentuh punggung Clara dengan posesif saat memandunya melewati kerumunan. Mereka bukan sekadar rekan kerja yang menghadiri acara bersama. Bahasa tubuh mereka meneriakkan sesuatu yang jauh lebih intim, sebuah pengkhianatan yang terjadi tepat di depan matanya. Perkataan Anton di telepon tadi kembali terngiang di telinganya. Kamu pakai gaun merah yang aku belikan waktu itu, ya? Kamu kelihatan luar biasa dengan gaun itu. Jadi, wanita di telepon itu adalah Clara. Gaun merah itu untuk Clara. Dan pujian itu juga untuk Clara. Napas Nadia tercekat di tenggorokan. Rasa sakit yang ia rasakan di rumah tadi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ini. Ini bukan lagi sekadar merasa direndahkan, ini adalah perasaan dihancurkan. Dunianya, fondasi rumah tangganya yang ia bangun dengan cinta dan pengabdian, ternyata hanyalah sebuah kebohongan besar. Sementara ia sibuk menjadi istri yang sempurna di rumah, suaminya sedang membangun dunia lain bersama wanita lain. Ia seharusnya berbalik. Pergi dari sana, lari sejauh mungkin dan tidak pernah menoleh ke belakang. Tapi hatinya yang hancur menuntut sebuah penjelasan, sebuah konfrontasi. Ia tidak bisa pergi begitu saja. Dengan sisa-sisa keberanian yang ia miliki, didorong oleh amarah dan keputusasaan, ia mulai melangkah maju. Satu langkah, lalu satu lagi, membelah kerumunan yang kini terasa seperti lautan yang siap menenggelamkannya. Tujuannya hanya satu. Pria yang berdiri di sana, tersenyum pada wanita lain, suaminya. Setiap langkah yang diambil Nadia menuju Anton terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Lantai marmer yang dingin seolah berubah menjadi lautan tatapan menusuk, dan udara yang tadinya penuh dengan aroma kemewahan kini terasa menyesakan, syarat akan penghakiman. Dunia di sekelilingnya bergerak dalam gerak lambat. Ia bisa melihat kilau anting berlian di telinga Clara saat wanita itu tertawa, melihat cara Anton memiringkan kepalanya, memberinya perhatian penuh yang dulu pernah menjadi miliknya seorang. Hatinya, yang sudah retak, kini hancur menjadi debu. Ia tidak tahu dari mana kekuatan itu datang. Mungkin dari sisa-sisa harga diri yang menolak untuk mati sepenuhnya, atau mungkin dari keputusasaan murni yang mendorongnya untuk mencari jawaban, sekecil apapun. Ia sampai di belakang mereka, berdiri diam sejenak, seorang bidadari sederhana yang tersesat di surga para pendosa. Ia hanya berjarak beberapa jengkal dari suaminya, namun terasa seperti terpisah oleh jurang yang tak terseberangi. Dengan napas yang bergetar, ia mengumpulkan seluruh sisa suaranya, membiarkan nama suaminya keluar dari bibirnya dalam sebuah bisikan yang rapuh namun cukup jelas untuk membelah kebisingan. Mas Anton. Seketika, seolah ada sutradara tak terlihat yang meneriakkan, hening. Gelembung percakapan di sekitar mereka pecah. Anton, yang sedang tersenyum menanggapi celotehan Clara, membeku. Senyumnya kaku di wajah. Perlahan, sangat perlahan, ia menoleh. Ekspresi wajahnya berubah dalam sepersekian detik. Awalnya adalah kebingungan, seperti mencoba mengenali wajah yang familiar di tempat yang salah. Kemudian, pengenalan itu datang, dan bersamaan dengan itu, kilat kejengkelan yang gelap melintas di matanya. Alisnya bertaut, dan kehangatan yang tadi ia tunjukkan pada Clara lenyap seketika, digantikan oleh hawa dingin yang menusuk. Clara, yang menyadari perubahan itu, ikut menoleh. Matanya menyapu Nadia dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan tatapan merendahkan, sebelum sebuah senyum tipis yang penuh kemenangan terukir di bibirnya yang merah.
Anton tidak mengatakan apa-apa pada awalnya. Ia hanya menatap Nadia, rahangnya mengeras. Tatapannya begitu tajam, seolah ingin menguliti Nadia hidup-hidup di tempat itu juga. Orang-orang di sekitar mereka mulai memperhatikan, percakapan mereka terhenti, dan kini perhatian seluruh ruangan mulai terpusat pada drama kecil yang sedang berlangsung. Akhirnya, Anton membuka mulutnya. Bukan untuk menyapa, bukan untuk bertanya baik-baik, melainkan untuk melontarkan bentakan rendah yang penuh amarah. "Ngapain kamu di sini?" Pertanyaan itu lebih terasa seperti sebuah tuduhan. Suaranya tidak keras, tapi setiap suku katanya tajam dan mengancam. Nadia tersentak, mundur selangkah seolah baru saja didorong. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya, mengaburkan pandangannya. Aku hanya ingin menemanimu, Mas," jawab Nadia lirih, suaranya nyaris tak terdengar. Ia mencengkeram tas tangannya erat-erat, buku-buku jarinya memutih. "Aku pikir ini acara penting untukmu." Anton tertawa. Tawa yang kering, pahit, dan penuh penghinaan. "Menemaniku?" ulangnya, kali ini suaranya sedikit lebih keras, menarik lebih banyak perhatian. Ia melepaskan lengannya dari Clara dan mengambil satu langkah mendekati Nadia, menjulang di hadapannya seperti hakim yang siap menjatuhkan vonis. "Lihat dirimu, Nadia. Lihat penampilanmu." Tangannya terangkat, bukan untuk menyentuh, tapi untuk menunjuk dengan jari yang gemetar karena marah. "Kamu datang ke acara seperti ini dengan baju apa ini? Baju kuno dari zaman kapan? Tanpa perhiasan, tanpa apapun. Kamu mau membuatku jadi bahan tertawaan semua orang di sini." Setiap kata adalah tamparan verbal yang lebih menyakitkan dari tamparan fisik. Ia menghina gaun ibunya, satu-satunya hal berharga yang Nadia miliki. Ia menghina penampilan Nadia di depan ratusan orang yang kini menatap mereka dengan penuh rasa ingin tahu. Nadia bisa merasakan pipinya memanas karena malu. Ia ingin menghilang, ingin bumi terbelah dan menelannya. "Aku tidak bermaksud begitu, Mas. Aku hanya..." "Hanya apa?" potong Anton, suaranya meninggi. "Hanya ingin menghancurkan karierku?" "Hah? Kamu tidak lihat siapa saja yang ada di sini? Para direktur, investor, klien-klien penting. Dan kamu datang dengan penampilan seperti ini, mengaku sebagai istriku? Apa kata mereka nanti? Mereka akan berpikir aku tidak punya selera, tidak bisa mengurus istri." Air mata Nadia akhirnya tumpah, mengalir tanpa bisa dibendung di pipinya. Rasa sakitnya begitu luar biasa, begitu melumpuhkan. Ia menatap suaminya, pria yang pernah berjanji akan melindunginya, kini justru menjadi orang yang paling kejam menyakitinya. Di belakang Anton, ia bisa melihat Clara menyilangkan tangan di dada, menikmati pertunjukan itu dengan kepuasan yang tak tersembunyi. "Tolong, Mas, jangan begini," isak Nadia. "Kita bisa bicara di rumah." "Tidak ada yang perlu dibicarakan," sergah Anton. Amarahnya kini telah mencapai puncaknya. Wajahnya memerah, urat-urat di lehernya menonjol. Ia sudah kehilangan kendali. Citranya, statusnya, malam sempurnanya, semua terancam oleh kehadiran wanita sederhana ini. Dalam benaknya yang dikuasai amarah dan ego, hanya ada satu cara untuk menyelamatkan mukanya, yaitu dengan menunjukkan kepada semua orang bahwa ia tidak ada hubungannya dengan aib ini. Dengan gerakan cepat yang tidak terduga, tangannya yang tadi menunjuk, kini melayang di udara. Plak! Suara tamparan yang keras dan tajam itu memecah keheningan, menggema di seluruh penjuru ballroom yang luas. Begitu keras, begitu mengejutkan, hingga musik latar yang mengalun pun terasa berhenti total. Kepala Nadia terlempar ke samping. Pipinya terasa panas, perih, dan berdenyut hebat. Telinganya berdenging. Untuk sesaat, ia tidak merasakan apa-apa selain sengatan di pipinya dan kekosongan yang luar biasa di hatinya. Waktu seakan berhenti. Seluruh ruangan senyap. Ratusan pasang mata menatap mereka dengan keterkejutan yang sama. Tidak ada lagi bisikan, tidak ada lagi tawa. Hanya ada keheningan yang memekakan. Nadia mengangkat tangannya yang gemetar untuk menyentuh pipinya yang kini memerah. Air matanya mengalir semakin deras, tapi tidak ada isakan yang keluar. Ia terlalu syok, terlalu hancur untuk bersuara. Ia mengangkat kepalanya perlahan, menatap Anton dengan mata yang kini dipenuhi oleh luka dan ketidakpercayaan. Anton menatap balik, napasnya terengah-engah. Di matanya tidak ada penyesalan. Yang ada hanya amarah yang dingin dan tatapan jijik. Seolah Nadia adalah kotoran yang menempel di sepatunya yang mahal. "Kamu," desis Anton, suaranya rendah dan penuh kebencian. "Bukan istriku malam ini. Kamu hanya aib." Kata-kata terakhir itu adalah paku terakhir yang ditancapkan ke peti mati pernikahan mereka.
Di tengah keheningan yang mencekam, di bawah tatapan ratusan orang, Nadia akhirnya mengerti. Ia bukan lagi seorang istri di mata suaminya. Ia hanyalah sebuah kesalahan. Sebuah aib. Keheningan setelah tamparan itu terasa berat dan mencekik. Lebih bising daripada keramaian pesta manapun. Bagi Nadia, dunia telah menyusut menjadi satu titik fokus yang menyakitkan. Pipinya yang terbakar, tatapan dingin suaminya, dan ratusan mata yang mengulitinya tanpa ampun. Ia merasa telanjang, setiap kelemahannya, setiap rasa tidak amannya, kini terpampang sebagai tontonan publik. Surga kemewahan yang ia masuki beberapa saat lalu kini telah berubah menjadi neraka pribadinya. Anton tidak memberinya waktu untuk memproses apa yang baru saja terjadi. Didorong oleh adrenalin dan kepanikan untuk segera menghilangkan masalah ini dari pandangannya, ia maju selangkah dan mencengkeram lengan atas Nadia dengan kasar. Jemarinya menekan kuat ke kulit Nadia, begitu keras hingga Nadia yakin akan meninggalkan bekas memar. Rasa sakit fisik itu sejenak mengalihkannya dari rasa sakit di hatinya. "Ayo pergi dari sini," geram Anton, suaranya rendah namun penuh dengan ancaman. Ia tidak menatap mata Nadia lagi. Matanya sibuk memindai ruangan, seolah mengukur kerusakan yang telah terjadi pada reputasinya. Ia mulai berjalan, menyeret Nadia yang tersandung-sandung di belakangnya. Nadia terlalu syok untuk melawan. Kakinya terasa seperti jeli, menolak untuk menuruti perintah otaknya. Ia seperti boneka kain yang rusak, ditarik paksa oleh tuannya yang murka. Setiap langkah adalah sebuah penghinaan baru. Gaun ibunya terasa seperti kostum badut, dan setiap jengkal lantai marmer yang mereka lewati terasa seperti panggung rasa malu. Kerumunan orang yang tadinya diam kini mulai berbisik. Bisikan itu seperti desis ular, menyebar dengan cepat dari satu sudut ke sudut lain. Nadia bisa mendengarnya, potongan-potongan kalimat yang menusuk. Kasihan sekali perempuannya. "Lihat, itu Anton, manajer pemasaran yang hebat itu, kan? Siapa perempuan itu? Kok bisa dia mempermalukannya seperti itu di depan umum?" Lalu, sesuatu yang lebih buruk terjadi. Di era digital ini, drama adalah konten. Nadia melihat kilatan cahaya dari sudut matanya. 1, 2, lalu puluhan layar ponsel terangkat, diarahkan padanya dan Anton. Mereka merekamnya. Merekam momen terburuk dalam hidupnya. Wajahnya yang basah oleh air mata, cengkeraman kasar Anton di lengannya, langkahnya yang terseok-seok. Ia akan diabadikan selamanya sebagai wanita malang yang ditampar dan diseret keluar dari pesta oleh suaminya sendiri. Rasa malunya berlipat ganda, berubah menjadi teror. "Mas, lepaskan sakit," rintih Nadia, mencoba menarik lengannya, tapi cengkeraman Anton justru semakin kuat. "Diam," bentak Anton, suaranya masih tertahan agar tidak terdengar oleh terlalu banyak orang. Ia mencondongkan tubuhnya ke dekat telinga Nadia, napasnya yang panas dan penuh amarah terasa di kulitnya. "Ini semua salahmu. Kamu yang memulai ini. Kamu menghancurkan malam terpenting dalam hidupku. Kamu menghancurkan segalanya." Setiap kata tuduhan itu terasa tidak adil. Ia datang dengan niat baik, dengan cinta di hatinya. Bagaimana mungkin semua ini menjadi salahnya? Tapi logikanya telah lumpuh oleh rasa sakit dan takut. Yang ia tahu hanyalah ia ingin semua ini berakhir. Perjalanan melintasi ballroom itu terasa seperti perjalanan abadi. Jarak 50 meter menuju pintu keluar terasa seperti puluhan kilometer. Ia terus menundukkan kepalanya, rambutnya yang mulai terurai jatuh menutupi sebagian wajahnya. Ia tidak sanggup melihat wajah-wajah orang yang menatapnya. Ia tidak sanggup melihat tatapan kasihan, tatapan jijik, atau yang terburuk, tatapan puas dari Clara yang mungkin kini sedang berdiri di sana, merasa menang. Ia adalah tontonan utama malam itu. Bukan penyanyi terkenal yang disewa untuk menghibur, bukan pula pembawa acara yang lucu. Ia adalah hiburan yang tidak direncanakan, drama nyata yang jauh lebih menarik daripada penghargaan apapun yang akan dibagikan malam itu. Saat mereka semakin dekat dengan pintu keluar yang besar dan megah itu, secercah keputusasaan terakhir mencengkeram Nadia. Pintu itu bukan hanya jalan keluar dari gedung, tapi juga simbol dari pengusirannya dari kehidupan Anton, dari dunia yang suaminya dambakan. Begitu ia melewati ambang pintu itu, semuanya akan benar-benar berakhir. "Anton, tolong dengarkan aku." Pintanya sekali lagi, suaranya serak karena isak tangis yang tertahan. "Tidak ada lagi yang perlu didengarkan," balas Anton, mendorongnya sedikit lebih keras menuju pintu. "Pergi dari sini dan jangan pernah menunjukkan wajahmu lagi di hadapanku." Hanya beberapa langkah lagi menuju pintu. Petugas keamanan di dekat pintu menatap mereka dengan canggung, tidak tahu harus berbuat apa. Harapan Nadia telah padam sepenuhnya. Ia pasrah. Ia akan menerima nasibnya,
menerima bahwa ia telah diusir, dibuang, dan dipermalukan. Namun, tepat ketika tangan Anton hendak mendorongnya keluar melewati ambang pintu, sebuah suara menginterupsi. Suara yang tidak keras, namun tenang, tegas, dan penuh dengan otoritas yang tak terbantahkan. Suara itu membelah udara seperti pedang, menghentikan segalanya. Anton, hentikan. Gerakan Anton terhenti seketika, tangannya membeku di udara, hanya beberapa senti dari punggung Nadia. Seluruh tubuhnya menegang. Suara itu familiar, tapi ia tidak menyangka akan mendengarnya di sini, di saat seperti ini. Dengan kesal dan enggan, ia menoleh ke sumber suara, siap untuk menyemprot siapapun yang berani ikut campur dalam urusannya. Namun, kata-kata makian yang sudah ada di ujung lidahnya mati seketika. Wajahnya yang merah karena amarah perlahan berubah menjadi pucat pasi. Matanya melebar karena syok dan rasa tidak percaya. Yang berdiri di sana, beberapa langkah dari mereka, adalah seorang pria parubaya dengan setelan abu-abu yang tampak bersahaja namun berkelas. Wajahnya tenang, namun matanya menatap Anton dengan kilat yang dingin dan berbahaya. Pria itu adalah sosok yang sangat dihormati, legenda di perusahaan, meskipun jarang sekali muncul di depan publik. Sosok yang Anton kenal sebagai penasihat senior yang bijaksana, yang ia kira sudah lama pensiun, dan hanya menikmati masa tuanya. Anton menelan ludah dengan susah payah. Suaranya bergetar saat ia mengucapkan nama itu, lebih seperti bisikan ketakutan daripada sapaan hormat. Pak Rusdi. Nama, Pak Rusdi, yang terucap dari bibir Anton menggantung di udara yang tegang, syarat dengan rasa takut dan ketidakpercayaan. Seluruh momentum kekerasan yang tadi begitu menguasai diri Anton lenyap seketika, digantikan oleh kekikukan seorang bawahan yang tertangkap basah melakukan hal tercela di hadapan atasannya. Cengkeramannya pada lengan Nadia mengendur, meskipun belum terlepas sepenuhnya. Pak Rusdi tidak membalas sapaan Anton. Matanya yang tajam dan jernih sama sekali tidak berkedip. Tatapannya terkunci pada Anton, menilainya, dan tampaknya telah menjatuhkan hukuman di dalam benaknya. Ia mulai berjalan mendekat. Langkahnya tidak tergesa-gesa. Namun setiap ketukan sepatunya di lantai marmer yang sunyi terdengar, seperti detak lonceng kematian bagi Anton. Kerumunan orang yang tadinya membentuk lingkaran tontonan, kini secara naluriah memberi jalan, seolah tak berani menghalangi jalan sang legenda perusahaan. Bagi Nadia, kemunculan ayah tirinya di sini adalah sebuah keajaiban yang membingungkan. Pak Rusdi adalah pria yang sangat sederhana dan privat. Setelah ibunya meninggal dunia beberapa tahun lalu, hubungan mereka tetap hangat. Namun Pak Rusdi lebih banyak menghabiskan waktunya dalam ketenangan, membaca buku dan mengurus kebunnya. Nadia tahu ia adalah pensiunan eksekutif dari perusahaan tempat Anton bekerja, tapi ia tidak pernah tahu jabatannya secara spesifik. Pak Rusdi selalu merendah, menyebut dirinya hanya orang lama yang memberi sedikit nasihat. Ia tidak pernah ikut campur dalam rumah tangga Nadia, selalu menghormati Anton sebagai kepala keluarga. Melihatnya di sini, di tengah pesta yang gemerlap ini, dan bertindak dengan otoritas sebesar ini, terasa sangat tidak nyata. Saat Pak Rusdi tiba di hadapan mereka, ia bahkan tidak melirik Anton. Perhatian penuhnya langsung tercurah pada Nadia. Tatapannya yang tadi sedingin es saat menatap Anton, kini berubah menjadi sehangat mentari pagi, penuh dengan kekhawatiran dan kasih sayang yang tulus. Ia melihat pipi Nadia yang memerah bekas tamparan, matanya yang bengkak, dan gaunnya yang sedikit kusut. Kerutan kesedihan yang dalam muncul di keningnya. Dengan gerakan yang lembut namun tegas, ia mengulurkan tangannya dan melepaskan cengkeraman Anton dari lengan Nadia. Anton, yang terlalu syok untuk bereaksi, membiarkan tangannya jatuh lemas ke sisinya. Pak Rusdi kemudian menarik Nadia dengan lembut, menempatkan gadis itu di belakang punggungnya, menciptakan sebuah perisai manusia antara Nadia dan suaminya. Tindakan sederhana itu mengirimkan pesan yang sangat jelas ke seluruh ruangan. Wanita ini berada di bawah perlindungannya. Barulah setelah memastikan Nadia aman di belakangnya, Pak Rusdi kembali menghadapkan wajahnya pada Anton. "Apa yang kau lakukan?" tanya Pak Rusdi. Suaranya masih tenang, namun ada getaran berbahaya di baliknya, seperti gemuruh guntur di kejauhan. Anton tergagap, otaknya yang panik berusaha keras mencari alasan yang masuk akal. Pak Rusdi, ini tidak seperti yang terlihat. Ini hanya masalah rumah tangga kecil. Istri saya, dia sedikit emosional malam ini dan membuat keributan. Saya hanya mencoba membawanya keluar agar tidak mengganggu acara." Ia berusaha keras untuk terdengar rasional, melukiskan dirinya sebagai suami sabar yang sedang menangani istri yang histeris. Ia menatap Nadia dengan tatapan memohon, berharap Nadia akan diam dan tidak memperburuk keadaan. Namun, Pak Rusdi sama sekali tidak terpengaruh oleh penjelasan itu. Matanya menyipit.
Masalah rumah tangga, ulangnya dengan nada sinis. Kau menampar seorang wanita di depan ratusan orang, menyeretnya seperti binatang, dan kau menyebutnya masalah rumah tangga kecil. Anton menelan ludah. Saya hilaf, Pak. Dia membuat saya sangat malu. Malu? Pak Rusdi mengambil satu langkah lebih dekat, memaksa Anton untuk mundur selangkah. Seharusnya kau yang malu dengan perbuatanmu. Seorang pria sejati tidak akan pernah mengangkat tangan pada istrinya, tidak peduli apapun alasannya. Apalagi mempermalukannya di depan umum seperti ini. Di tengah ketegangan itu, Clara memutuskan untuk ikut campur. Merasa posisinya sebagai wanita pilihan Anton terancam, ia melangkah maju dengan senyum yang dipaksakan. Permisi, Pak Rusdi. Mungkin ada kesalahpahaman. Saya Clara, rekan kerja Anton. Nadia sepertinya sedang tidak enak badan, dan Anton hanya khawatir padanya. Ia mencoba bermain sebagai penengah yang bijak, sekaligus menegaskan kedekatannya dengan Anton. Pak Rusdi menolehkan kepalanya perlahan ke arah Clara. Tatapannya begitu dingin hingga senyum di wajah Clara membeku. Saya tahu siapa Anda, Nona Clara, dan saya sarankan Anda untuk tidak ikut campur dalam urusan yang bukan urusan Anda. Clara tersentak mundur seolah baru saja disiram air es. Ia langsung terdiam, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun lagi. Pak Rusdi kembali memfokuskan perhatiannya pada Anton, yang kini berkeringat dingin di bawah tatapan tajamnya. Dan kemudian, ia mengucapkan kalimat yang menjadi bom pertama malam itu. Kalimat yang akan mengubah segalanya. Lepaskan tanganmu dari putriku. Kalimat itu diucapkan dengan penekanan pada setiap katanya, menggema dalam keheningan. Anton mengerjap, otaknya tidak mampu memproses informasi itu. Peu putri, ia tergagap bingung. Bapak jangan salah paham. Dia ini bukan putri Bapak. Dia Nadia, istri saya. Anton menunjuk Nadia yang bersembunyi di belakang Pak Rusdi, seolah sedang menjelaskan identitas seorang anak hilang kepada orang tua yang salah. Mungkin Bapak salah orang. Nadia sendiri sama terkejutnya. Ayah tirinya tidak pernah memanggilnya, putriku, di depan orang lain. Itu adalah panggilan sayang mereka di rumah, sebuah ikatan privat yang hanya mereka berdua yang tahu. Mendengarnya diucapkan dengan begitu tegas di depan umum, membuat jantungnya berdebar kencang. Pak Rusdi menatap Anton dengan ekspresi yang merupakan campuran antara rasa kasihan dan jijik. Ia melihat kebodohan dan keangkuhan Anton yang begitu luar biasa. Aku tidak salah orang, Anton, kata Pak Rusdi, suaranya kini terdengar berat dan final. Aku tahu persis siapa dia. Dia Nadia, putri dari almarhumah istriku, Arini. Wanita yang sudah kuanggap dan kusayangi seperti anak kandungku sendiri, sejak aku menikah dengan ibunya bertahun-tahun yang lalu. Ia berhenti sejenak, membiarkan informasi itu meresap. Dan kau, lanjutnya, menunjuk Anton dengan dagunya, adalah pria yang telah menyakiti putriku. Wajah Anton berubah dari pucat menjadi seputih kertas. Kepingan-kepingan informasi mulai menyatu di kepalanya dengan cara yang paling mengerikan. Pak Rusdi, istri almarhumah, putri Nadia. Hubungan itu, yang selama ini tidak pernah ia ketahui, kini terbentang di hadapannya seperti sebuah jebakan maut yang baru saja ia injak. Ia menatap dari wajah Pak Rusdi yang murka ke wajah Nadia yang menangis, dan untuk pertama kalinya malam itu, ia merasakan sesuatu yang lebih dingin dari amarah, ketakutan murni. Keheningan yang menyelimuti ballroom kini terasa berbeda. Bukan lagi keheningan karena syok melihat kekerasan domestik, melainkan keheningan yang penuh antisipasi, seolah ratusan orang itu sedang menahan napas, menunggu babak selanjutnya dari sebuah drama yang tak terduga. Hubungan antara Nadia dan Pak Rusdi yang baru terungkap, telah mengubah narasi sepenuhnya. Nadia bukan lagi wanita asing tak dikenal yang membuat keributan, ia adalah putri dari sosok yang sangat dihormati di perusahaan itu. Dan Anton, sang bintang yang sedang naik daun, kini terlihat seperti penjahat bodoh yang salah memilih korban. Anton berdiri membeku, mulutnya sedikit terbuka. Kata-kata, putriku, dari Pak Rusdi terus berputar di kepalanya. Bagaimana mungkin? Selama bertahun-tahun ia menikah dengan Nadia, ia tahu ayah mertuanya sudah meninggal, dan ibunya menikah lagi dengan seorang pensiunan yang ia anggap biasa-biasa saja. Nadia tidak pernah banyak bercerita tentang ayah tirinya, dan Anton tidak pernah peduli untuk bertanya lebih jauh. Baginya, keluarga Nadia tidak penting. Yang penting adalah mereka tidak akan menjadi beban bagi citra dan karirnya yang sedang ia bangun. Kesombongannya telah membuatnya buta. Pak Rusdi, melihat bahwa kata-katanya telah mendarat dengan telak, memutuskan bahwa ini adalah saatnya untuk mengakhiri semua spekulasi. Ia menepuk pundak Nadia dengan lembut. Tunggu di sini sebentar, sayang. Ayah akan selesaikan ini,
bisiknya, suaranya kembali hangat. Kemudian, dengan langkah yang mantap dan penuh wibawa, ia berjalan menjauhi Anton dan menuju panggung kecil tempat pembawa acara dan para petinggi perusahaan duduk dengan canggung. Pembawa acara, yang melihat Pak Rusdi mendekat, langsung berdiri dan menyerahkan mikrofon kepadanya tanpa diminta. Seisi ruangan, termasuk para direktur di meja utama, menatapnya dengan penuh hormat dan sedikit ketakutan. Pak Rusdi berdiri di tengah panggung, di bawah sorotan lampu. Ia menarik napas dalam-dalam, menatap ke arah lautan wajah di hadapannya. "Selamat malam, bapak-bapak, ibu-ibu, dan rekan-rekan sekalian," mulainya, suaranya yang tenang dan berwibawa menggema melalui pengeras suara, memenuhi setiap sudut ruangan. "Pertama-tama, saya ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya atas insiden tidak menyenangkan yang baru saja terjadi. Hal seperti ini seharusnya tidak pernah menjadi tontonan dalam acara terhormat seperti ini." Ia berhenti sejenak. Tatapannya menyapu seluruh ruangan sebelum akhirnya berhenti dan menatap lurus ke arah Anton. "Telah terjadi sebuah kesalahpahaman yang sangat besar malam ini. Dan saya merasa bertanggung jawab untuk meluruskannya, bukan hanya demi nama baik perusahaan, tapi juga demi kehormatan seorang wanita yang telah dizalimi." Anton merasa tatapan itu membakarnya. Ia ingin lari, ingin bersembunyi, tapi kakinya terpaku di lantai. Ia hanya bisa berdiri di sana, menjadi pusat perhatian yang memalukan. "Banyak dari Anda mengenal saya sebagai Rusdi, seorang penasihat senior yang sesekali datang ke kantor. Banyak dari Anda yang lebih baru mungkin mengira saya sudah pensiun," lanjut Pak Rusdi. "Kenyataannya sedikit berbeda. Perusahaan yang kita kenal sebagai Rusdi Corporation ini, saya bangun dari nol bersama almarhumah istri saya, Arini, puluhan tahun yang lalu." Sebuah gumaman kaget menyebar ke seluruh ruangan. Para karyawan yang lebih muda saling berpandangan dengan tidak percaya. Mereka tahu nama perusahaan itu Rusdi Corp, tapi mereka tidak pernah menghubungkannya secara langsung dengan sosok bersahaja Pak Rusdi. Mereka mengira ia hanyalah salah satu manajer senior dari generasi lama. "Almarhumah istri saya adalah cinta dalam hidup saya, dan juga rekan bisnis saya yang paling brilian. Setelah ia meninggal, saya menyerahkan operasional harian kepada dewan direksi yang saya percaya, dan memilih untuk sedikit menepi dari sorotan. Tapi jangan salah, perusahaan ini, setiap gedungnya, setiap mejanya, setiap karyawannya, masih berada di bawah pengawasan saya." Wajah para direktur di meja depan menjadi sedikit tegang. Anton merasa perutnya mulas. Ia merasa seperti sedang berdiri di tepi jurang, dan tanah di bawah kakinya mulai retak. Pak Rusdi kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Nadia, yang masih berdiri di dekat pintu, menatapnya dengan mata terbelalak. Wajah Pak Rusdi melembut. "Sebelum istri saya meninggal, ia menitipkan satu-satunya harta yang paling berharga baginya kepada saya, putrinya, Nadia." Suaranya terdengar sedikit bergetar karena emosi. "Saya berjanji padanya bahwa saya akan menjaga Nadia seperti saya menjaga nyawa saya sendiri. Saya tidak pernah dikaruniai anak kandung, maka Tuhan memberikan saya seorang putri yang luar biasa dalam diri Nadia." Ia kembali menatap kerumunan. "Dan karena itu, malam ini, saya akan mengumumkan sesuatu yang sudah lama saya putuskan. Sesuatu yang tercatat dalam surat wasiat dan akta perusahaan yang sah di mata hukum." Ia mengambil jeda dramatis, membiarkan ketegangan mencapai puncaknya. Di sudut ruangan, Clara mencengkeram lengannya sendiri, firasat buruk mulai merayap di hatinya. Lalu, Pak Rusdi menjatuhkan bom kedua, bom nuklir yang meluluhlantakkan seluruh dunia Anton. "Karena saya tidak memiliki ahli waris lain, maka seluruh aset dari Rusdi Corporation, seluruh saham mayoritas yang saya miliki, gedung ini, dan semua yang ada di dalamnya, telah sah secara hukum saya wariskan kepada satu-satunya anak saya, satu-satunya pewaris saya, Nadia." Jika suara tamparan tadi bisa menghentikan waktu, maka pengumuman ini menghancurkannya. Hening total. Keheningan yang begitu dalam hingga suara napas yang tercekat pun bisa terdengar. Ratusan orang menoleh serempak, dari panggung ke arah Nadia, lalu ke arah Anton. Wajah Anton kehilangan semua warnanya. Darahnya seakan tersedot habis dari tubuhnya. Pewaris. Wanita yang baru saja ia tampar, ia hina, ia sebut aib, dan ia seret keluar adalah pemilik dari semua yang ia miliki dan semua yang ia cita-citakan. Jabatannya, gajinya, bonusnya, masa depannya, semuanya milik wanita itu. Kakinya lemas. Ia menatap Nadia, bukan lagi dengan amarah atau jijik, tapi dengan kengerian yang tak terlukiskan. Seolah ia baru saja melihat hantu. Ia melepaskan lengan Nadia yang dari tadi masih dipegangnya, seolah lengan itu terbuat dari api yang membakar. Clara, di sisi lain, tampak seolah baru saja disambar petir. Wajahnya yang cantik berubah menjadi topeng horor. Pria yang ia jadikan sandaran,
kuda tunggangan menuju puncak, ternyata baru saja melakukan bunuh diri karir dengan cara yang paling spektakuler. Dan lebih buruk lagi, ia telah menjadi musuh dari ratu yang sesungguhnya. Nadia sendiri berdiri terpaku, mencoba mencerna kata-kata ayah tirinya. Pewaris? Pemilik semua ini? Ia tahu ayahnya berada, tapi ia tidak pernah membayangkan skala kekayaannya sebesar ini. Air mata kepedihan di pipinya kini mulai bercampur dengan air mata keterkejutan. Di tengah tatapan ratusan orang yang kini memandangnya dengan campuran rasa takut, kagum, dan penyesalan yang dalam, Nadia mulai menyadari satu hal. Dunianya memang telah hancur malam ini, tetapi dari reruntuhan itu, sesuatu yang baru dan jauh lebih kuat akan segera dibangun. Dunia yang tadinya bergerak dalam gerak lambat yang menyakitkan, kini terasa berhenti total setelah pengumuman dari Pak Rusdi. Udara di dalam ballroom mewah itu terasa tipis, seolah semua oksigen telah tersedot habis oleh keterkejutan kolektif. Kata, pewaris, masih menggema di telinga semua orang, mengubah status Nadia dari korban yang menyedihkan menjadi seorang ratu yang baru saja dinobatkan. Tatapan ratusan orang yang kini tertuju padanya bukan lagi tatapan kasihan atau cemooh, melainkan sebuah campuran rumit antara kekaguman, ketakutan, dan penyesalan yang mendalam. Di atas panggung, Pak Rusdi membiarkan keheningan itu berlangsung selama beberapa saat, memberi waktu agar dampak penuh dari kata-katanya meresap ke dalam benak setiap orang, terutama ke dalam benak Anton dan Clara. Ia melihat wajah Anton yang pucat pasi, matanya yang kosong menatap Nadia seolah melihat makhluk dari dimensi lain. Ia melihat topeng kepercayaan diri Clara yang telah retak, memperlihatkan kepanikan dan teror murni di baliknya. Mereka telah menggali kuburan mereka sendiri, dan sekarang, Pak Rusdi hanya tinggal menutupnya dengan tanah. Dengan ketenangan yang mengerikan, ia mengangkat mikrofon itu kembali ke bibirnya. Tatapannya yang tadi sempat melembut saat memandang Nadia, kini kembali menjadi setajam silet saat ia mengarahkannya pada dua orang yang telah menyakiti putrinya. Sebagai pemilik saham mayoritas dan pendiri perusahaan ini, kata Pak Rusdi, suaranya terdengar jelas dan final di seluruh ruangan, saya memiliki tanggung jawab untuk menjaga citra dan integritas Rusdi Corporation. Perilaku yang kita saksikan malam ini, kekerasan, penghinaan, dan perselingkuhan di depan umum, adalah tindakan yang tidak dapat ditoleransi dan telah mencoreng nama baik perusahaan. Ia berhenti sejenak, matanya menyorot langsung pada Anton. Antonius Wijoyo, panggilnya, menggunakan nama lengkap Anton seolah sedang membacakan sebuah dakwaan. Anton tersentak mendengar namanya disebut dengan begitu formal. Perbuatan Anda malam ini bukan hanya tindakan kriminal, tapi juga sebuah pengkhianatan terhadap nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh perusahaan ini. Anda telah menunjukkan karakter yang sama sekali tidak pantas untuk memegang posisi apapun di perusahaan saya. Pak Rusdi lalu mengalihkan tatapannya pada Clara, yang tampak ingin sekali menghilang di telan bumi. Dan Anda, Nona Clara. Keterlibatan Anda dalam insiden ini dan perilaku tidak profesional Anda juga tidak bisa dibiarkan. Kemudian, ia menjatuhkan palu godamnya. Maka dari itu, di hadapan semua orang sebagai saksi, saya nyatakan bahwa hubungan kerja Anda berdua dengan Rusdi Corporation berakhir detik ini juga. Kalian berdua, dipecat. Kata, dipecat, terdengar seperti ledakan bom. Itu adalah karma instan yang disajikan secara brutal dan terbuka. Anton, yang sepanjang hidupnya bekerja keras demi status dan jabatan, kini kehilangan segalanya dalam sekejap. Anton akhirnya tersadar dari kelumpuhannya. Keputusasaan memberinya ledakan energi terakhir. Tidak. Pak, tolong jangan lakukan ini, teriaknya, suaranya serak dan putus asa. Ia mulai berjalan terhuyung-huyung menuju panggung, tangannya terulur memohon. Saya bisa jelaskan, Pak, ini semua salah paham. Saya mencintai istri saya. Cukup. Bentak Pak Rusdi, suaranya kini meninggi untuk pertama kalinya, penuh dengan amarah yang tertahan. Cintamu kau tunjukkan dengan tamparan? Kau pikir kami semua bodoh? Pak Rusdi lalu memberi isyarat kepada kepala keamanan yang berdiri di dekat panggung. Pak Tirtayasa, tolong kawal dua orang ini keluar dari properti saya. Pastikan mereka tidak menyentuh apapun selain barang-barang pribadi mereka besok pagi. Kepala keamanan itu, seorang pria tegap yang dari tadi hanya menonton dengan canggung, kini bergerak dengan sigap. Siap, laksanakan, Pak, jawabnya tegas. Ia dan dua anak buahnya segera bergerak menuju Anton dan Clara. Nadia, sayang, tolong katakan sesuatu pada ayahmu. Anton kini beralih pada Nadia, matanya memerah penuh permohonan. Bilang pada ayahmu ini hanya salah paham. Kita bisa perbaiki ini, sayang, aku mohon. Nadia hanya menatapnya, air matanya telah berhenti mengalir. Di matanya tidak ada lagi cinta atau kasihan.
Yang ada hanyalah kekosongan yang dingin. Ia tidak mengatakan apa-apa. Keheningannya adalah jawaban yang paling menyakitkan bagi Anton. Saat petugas keamanan memegang lengan Anton, ia meronta. "Jangan sentuh saya. Lepaskan." Clara, di sisi lain, hanya bisa menangis dalam diam saat seorang petugas wanita dengan sopan namun tegas memintanya untuk ikut. Wajahnya yang tadi begitu angkuh kini basah oleh air mata dan maskara yang luntur. Impiannya untuk menjadi nyonya besar di perusahaan itu hancur lebur. Namun, hukuman dari Pak Rusdi belum selesai. Saat Anton diseret melewati tempat Nadia berdiri, Pak Rusdi kembali berbicara melalui mikrofon, memberikan pukulan terakhir yang mematikan. "Dan satu hal lagi, Anton," katanya, suaranya kembali tenang namun mematikan. "Jangan repot-repot pulang ke rumah malam ini, atau kapanpun. Karena rumah yang kau tinggali itu, beserta seluruh isinya, dibeli lunas dengan uangku. Dan sertifikatnya, sejak awal, sudah atas nama putriku, Nadia." Jika Anton masih memiliki sisa-sisa kekuatan, kata-kata itu merenggutnya hingga habis. Ia berhenti meronta, tubuhnya lemas seketika. Ia bukan hanya kehilangan pekerjaan dan reputasi, ia juga kehilangan tempat tinggal. Ia resmi menjadi gelandangan. Ia menatap Nadia untuk terakhir kalinya. Sebuah tatapan yang merupakan campuran antara kebencian, penyesalan, dan kekalahan total. Sebelum akhirnya diseret keluar dari pintu, diikuti oleh Clara yang terisak-isak. Pintu ballroom yang megah itu tertutup di belakang mereka, mengakhiri drama tersebut dengan cara yang paling memuaskan bagi semua yang menyaksikannya. Setelah Anton dan Clara lenyap, Pak Rusdi kembali ke tengah panggung. "Sekali lagi saya mohon maaf atas kejadian ini," katanya kepada para tamu yang masih terpaku. "Saya harap Anda semua bisa melanjutkan malam ini. Silakan nikmati hidangan dan minumannya." Ia kemudian meletakkan mikrofon, turun dari panggung, dan berjalan lurus menuju Nadia, mengabaikan tatapan para direktur dan manajer yang kini menatapnya dengan rasa hormat yang berlipat ganda. Ia tiba di depan Nadia, mengulurkan tangannya. "Ayo pulang, Nak. Tempatmu bukan di sini," katanya lembut. Nadia mengangguk pelan, menerima uluran tangan ayahnya yang hangat dan kuat. Saat Pak Rusdi menuntunnya keluar dari ballroom itu, kerumunan orang memberinya jalan, menundukkan kepala mereka sedikit sebagai tanda hormat. Nadia berjalan dengan kepala tegak, melewati lautan manusia yang beberapa menit lalu menjadi saksi penghinaannya. Ia tidak lagi merasa malu. Ia tidak lagi merasa kecil. Malam itu, ia memang telah kehilangan seorang suami, tapi ia telah menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga, kekuatan dan harga dirinya kembali. Perjalanan pulang dari hotel terasa sunyi. Nadia duduk di kursi belakang mobil mewah milik ayah tirinya, menatap lampu-lampu kota yang berkelip di luar jendela, namun pikirannya sama sekali tidak ada di sana. Guncangan emosional malam itu begitu hebat, seperti badai yang datang tiba-tiba, menghancurkan semua yang ia kenal dan kemudian pergi, meninggalkan keheningan yang aneh dan lanskap yang sama sekali baru. Ia tidak menangis lagi. Gudang air matanya seolah sudah kering, menyisakan kekosongan yang dingin di dadanya. Pak Rusdi, yang duduk di sampingnya, tidak memaksanya untuk bicara. Ia memberikan Nadia ruang dan waktu yang dibutuhkan gadis itu untuk bernapas, untuk memproses kenyataan yang baru saja menimpanya. Ia tahu ada banyak sekali pertanyaan di benak Nadia, dan ia siap menjawab semuanya. Setibanya di rumah yang kini terasa berbeda, bukan lagi sangkar emas yang ia tempati bersama Anton, melainkan benteng perlindungannya. Pak Rusdi menuntun Nadia untuk duduk di ruang keluarga. Ia membuatkan secangkir teh kamomil hangat, meletakkannya dengan lembut di tangan Nadia yang masih terasa dingin. "Minumlah, biar lebih tenang," ujarnya. Nadia menyesap teh itu perlahan. Kehangatannya sedikit meredakan kekacauan di dalam dirinya. Setelah hening beberapa saat, ia akhirnya menatap ayah tirinya. Kenapa ayah tidak pernah memberitahuku?" tanyanya, suaranya serak. Pertanyaan itu bukan sebuah tuduhan, melainkan sebuah permintaan untuk memahami. Pak Rusdi menghela napas panjang. Ia menatap Nadia dengan tatapan penuh penyesalan. "Ayah minta maaf, Nak. Ayah benar-benar minta maaf. Seharusnya ayah memberitahumu sejak lama." Ia melanjutkan, "Saat ibumu masih ada, kami berdua sepakat. Kami ingin kamu tumbuh menjadi wanita yang sederhana, yang menghargai orang lain bukan dari hartanya. Kami ingin kamu menemukan pasangan yang tulus mencintaimu apa adanya, bukan karena dia tahu kamu adalah pewaris sebuah perusahaan besar. Ayah takut. Ayah takut uang akan merusakmu atau membawa orang-orang yang salah ke dalam hidupmu." Matanya menerawang. Ternyata ketakutan ayah salah sasaran. Ayah terlalu fokus melindungi kamu dari keserakahan orang luar, sampai ayah tidak sadar bahwa serigala itu sudah masuk ke dalam rumah kita, menyamar sebagai menantu ayah sendiri.
Ada nada kebencian yang dalam saat ia menyebut kata, menantu. Ayah melihat gelagat Anton sejak lama. Akunya, caranya bicara, ambisinya yang tidak sehat, caranya memandang rendah dirimu secara halus. Tapi ayah terus berharap ayah salah. Ayah melihatmu begitu mencintainya, begitu tulus melayaninya, dan ayah tidak tega menghancurkan kebahagiaanmu dengan kecurigaan ayah. Itulah kesalahan terbesar ayah, Nadia. Dan karena kesalahan itu, kamu harus menanggung penghinaan yang begitu besar malam ini. Ayah tidak akan pernah memaafkan diri ayah sendiri untuk itu. Mendengar penjelasan dan penyesalan tulus dari ayahnya, sesuatu yang beku di dalam hati Nadia mulai mencair. Ia meletakkan cangkir tehnya dan memeluk Pak Rusdi erat-erat. Ini bukan salah ayah, bisiknya. Terima kasih sudah datang menolongku. Malam itu, mereka berbicara hingga larut. Pak Rusdi menceritakan segalanya tentang perusahaan, tentang visinya, tentang bagaimana ia dan Ibu Nadia membangun semuanya dari nol. Untuk pertama kalinya, Nadia melihat sisi lain dari ayahnya, bukan hanya sebagai pensiunan yang pendiam, tetapi sebagai seorang visioner, seorang pemimpin yang tangguh. Dan dalam cerita itu, Nadia mulai melihat cerminan ibunya, wanita kuat yang tidak pernah ia sadari sepenuhnya. Percakapan itu mengubah sesuatu dalam diri Nadia. Kehampaan di hatinya mulai terisi, bukan dengan kesedihan, melainkan dengan sebuah tujuan baru. Api kecil mulai menyala di dalam dirinya. Api yang ditempa dari rasa sakit, penghinaan, dan pengkhianatan. Api itu adalah tekad. Keesokan paginya, saat matahari terbit, Nadia yang terbangun bukan lagi Nadia yang sama. Wajahnya memang masih sembab, tapi tatapan matanya berbeda. Kerapuhan itu telah hilang, digantikan oleh ketajaman dan resolusi yang dingin. Saat sarapan, ia menatap Pak Rusdi dengan mantap. Aku akan menceraikannya, ayah, katanya. Itu bukan pertanyaan atau permintaan izin. Itu adalah sebuah keputusan. Pak Rusdi mengangguk. Senyum tipis penuh kelegaan terukir di wajahnya. Pengacara terbaik sudah ayah hubungi. Mereka akan menunggumu kapanpun kamu siap. Hari-hari berikutnya adalah awal dari sebuah transformasi total. Nadia, dengan bimbingan ayahnya, mulai mengambil alih hidupnya. Langkah pertama adalah mengusir semua jejak Anton dari rumah. Ia mengumpulkan semua pakaian, sepatu, dan barang-barang pribadi Anton ke dalam kardus-kardus besar. Saat Anton datang keesokan harinya dengan pengawasan petugas keamanan untuk mengambil barangnya, Nadia tidak menemuinya. Ia hanya melihat dari jendela lantai atas, memperhatikan pria itu memasukkan kardus-kardus ke dalam mobil taksi dengan wajah tertunduk, pria yang kini tidak memiliki apa-apa lagi. Tidak ada rasa kasihan sedikit pun di hatinya. Langkah kedua adalah perubahan penampilan. Ia pergi ke salon terbaik, memotong rambut panjangnya menjadi model bob sebahu yang tajam dan modern. Ia membeli pakaian baru, bukan gaun-gaun pesta yang gemerlap, melainkan setelan kerja yang elegan, blus sutra, dan sepatu hak tinggi yang memberinya postur percaya diri. Ia mulai membaca semua laporan perusahaan yang diberikan ayahnya, belajar tentang keuangan, pemasaran, dan operasional. Otaknya yang selama ini hanya diisi resep masakan, kini dengan cepat menyerap istilah-istilah bisnis yang rumit. 1 minggu setelah malam yang menentukan itu, saat Nadia sedang meninjau dokumen di ruang kerja barunya di rumah, bel gerbang berbunyi. Petugas keamanan melapor melalui interkom. Nyonya, ada Bapak Anton di depan. Dia memaksa ingin bertemu. Nadia menyalakan layar monitor yang terhubung dengan kamera keamanan di gerbang. Di sana, ia melihatnya. Anton. Penampilannya sangat menyedihkan. Pakaiannya kusut, wajahnya tidak terurus, dan matanya merah seperti orang yang tidak tidur berhari-hari. Ia tidak lagi terlihat seperti manajer sukses, melainkan seperti orang yang kalah. Saat melihat kamera menyala, Anton langsung memasang wajah memelas. Ia berlutut di depan gerbang, menangkupkan kedua tangannya. Nadia, sayang, aku mohon, bicaralah padaku. Teriaknya, suaranya terdengar putus asa melalui speaker interkom. Aku tahu aku salah. Aku melakukan kesalahan terbesar dalam hidupku. Aku minta maaf. Sayang, aku hilaf. Aku dibutakan oleh ambisi. Ia mulai menangis. Sebuah pertunjukan menyedihkan yang dirancang untuk membangkitkan iba. Tolong beri aku satu kesempatan lagi, Nat. Aku janji akan berubah. Aku akan melakukan apapun. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Ingat janji kita dulu. Sayang, sehidup semati. Nadia menatap layar itu tanpa ekspresi. Hatinya tetap sedingin es. Dulu, rengekan seperti ini mungkin akan meluluhkannya. Tapi sekarang, ia hanya melihat seorang aktor yang buruk, seorang manipulator yang kehabisan pilihan.
Janji sehidup semati terasa seperti lelucon yang pahit. Pembalasan dendam, bagi Nadia yang baru, bukanlah lautan api yang membara, melainkan danau es yang dalam dan sunyi. Tidak ada teriakan atau makian. Yang ada hanyalah serangkaian keputusan bisnis yang dingin, logis, dan mematikan. Beberapa minggu setelah perceraiannya resmi diproses. Sebuah proses yang berjalan sangat cepat karena Anton tidak memiliki dasar hukum apapun untuk menuntut. Nadia duduk di ruang rapat dewan direksi untuk pertama kalinya. Di sisinya ada Pak Rusdi, bukan lagi sebagai pelindung, melainkan sebagai penasihat. Di hadapan para direktur yang menatapnya dengan rasa hormat dan sedikit gentar, Nadia membuka agenda pertamanya. Mengenai insiden di acara penghargaan tahunan, mulainya, suaranya tenang namun bergema di ruangan yang kedap suara itu. Saya ingin memastikan bahwa catatan pemecatan saudara Antonius Wijoyo dan saudari Clara didokumentasikan dengan benar, mengutip pelanggaran berat terhadap kode etik perusahaan, termasuk kekerasan fisik dan perilaku tidak profesional yang merusak citra perusahaan. Seorang direktur personalia mengangguk cepat. Sudah kami laksanakan, Bu Nadia. Sesuai prosedur. Bagus, kata Nadia. Saya ingin kebijakan ini ditegakkan. Jika ada perusahaan lain yang meminta referensi mengenai mereka berdua, berikan fakta sesuai catatan tersebut. Kita tidak berbohong, kita hanya menyampaikan kebenaran yang tercatat. Perintah itu terdengar standar, namun semua orang di ruangan itu mengerti makna di baliknya. Dengan catatan seperti itu, tidak akan ada perusahaan terkemuka di industri yang sama yang berani menyentuh Anton atau Clara. Itu adalah hukuman mati karir yang dieksekusi dengan elegan. Efeknya terasa lebih cepat dari yang dibayangkan. Anton, dengan arogansi yang tersisa, mencoba melamar pekerjaan di perusahaan-perusahaan kompetitor, mengharapkan reputasinya sebagai manajer yang bertangan dingin akan menutupi insiden memalukan itu. Namun, ia selalu menemui jalan buntu. Video amatir saat ia menampar dan menyeret Nadia telah menyebar seperti api di lingkaran korporat. Namanya telah masuk daftar hitam tidak resmi. Setelah puluhan penolakan, ia terpaksa menurunkan standarnya, melamar posisi yang lebih rendah. Tapi bahkan di sana, namanya sudah terlalu terkenal karena alasan yang salah. Tabungannya yang selama ini ia banggakan terkuras dengan cepat untuk biaya hidup, dan membayar tagihan kartu kredit gaya hidup mewahnya. Mobil sportnya ditarik oleh pihak leasing. Apartemen mewah yang ia sewa bersama Clara mulai terasa seperti penjara saat surat tunggakan sewa menumpuk di bawah pintu. Clara mengalami nasib serupa. Wajah cantiknya yang dulu menjadi aset, kini menjadi penanda aibnya. Ia dikenal sebagai wanita perusak dari pesta Rusdi Corp. Lamaran kerjanya diabaikan. Lingkaran sosialita yang dulu memujanya kini mengucilkannya. Tanpa pemasukan, tumpukan tagihan dari butik-butik mahal dan salon kecantikan mulai menerornya. Cinta palsu yang mereka bangun di atas pondasi ambisi dan keuntungan bersama mulai retak di bawah tekanan kemiskinan. Apartemen mereka yang tadinya menjadi saksi bisu kemesraan, kini menjadi arena pertarungan sengit. Ini semua salahmu, jerit Clara suatu malam, melempar sebuah surat tagihan ke wajah Anton. Kalau saja kau tidak sebodoh itu menamparnya di depan umum, kita tidak akan seperti ini. Salahku? Balas Anton, matanya merah karena kurang tidur dan stres. Siapa yang terus mendorongku untuk meninggalkan Nadia? Siapa yang terus membisikiku bahwa aku pantas mendapatkan yang lebih baik? Kamu, Clara. Kamu racun dalam hidupku. Aku racun? Setidaknya aku tidak menghancurkan masa depanku sendiri dengan satu tamparan. Kau itu pria lemah yang dikendalikan emosi. Pertengkaran seperti itu menjadi menu harian mereka. Mereka saling menyalahkan, saling menghina, mengeluarkan semua sisi terburuk dari diri masing-masing. Keindahan fisik Clara luntur oleh ekspresi masam dan keluhan yang tak ada habisnya. Harisma Anton hilang ditelan oleh keputusasaan dan kemarahan yang tak berdaya. Nadia, dari singgasananya yang tenang, memberikan sentuhan terakhir. Melalui salah satu kontaknya di dunia perbankan, ia mengetahui bahwa Clara baru saja mengajukan pinjaman pribadi beberapa bulan lalu dengan menggunakan slip gaji dari Rusdi Corp sebagai jaminan. Dengan sebuah panggilan telepon, anonim, yang menginformasikan bahwa Clara sudah tidak lagi bekerja di sana, dan sedang dalam kesulitan keuangan, pihak bank segera melakukan peninjauan ulang. Surat dari bank itu adalah paku terakhir di peti mati hubungan mereka. Pinjaman Clara ditolak, dan seluruh utang kartu kreditnya diminta untuk segera dilunasi. Malam itu, Clara menatap Anton dengan tatapan kosong. Kau bisa selesaikan ini, kan? Tanyanya, suaranya datar. Anton, yang sedang menghitung sisa uangnya yang hanya cukup untuk makan beberapa hari, tertawa getir. Selesaikan? Clara, aku bahkan tidak tahu bagaimana cara membayar sewa bulan ini. Kita sudah tamat.
Clara menatapnya lama, seolah baru pertama kali melihat pria di hadapannya. Ia tidak lagi melihat manajer yang sukses dan menjanjikan. Ia hanya melihat seorang pecundang. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia masuk ke kamar, mengemasi semua barang bermereknya yang tersisa ke dalam sebuah koper besar. "Kau mau kemana?" tanya Anton, suaranya terdengar panik. Clara berhenti di ambang pintu, menatap Anton dengan tatapan paling dingin yang pernah pria itu lihat. "Aku membuat kesalahan dengan bertaruh padamu, Anton. Aku kira kau adalah kuda pacu pemenang, ternyata kau hanya keledai beban yang lamban. Aku tidak akan tenggelam bersamamu. Tapi kita saling mencintai," kata Anton. Kata-kata itu terdengar hampa bahkan di telinganya sendiri. Clara tertawa, tawa yang menusuk hati. "Cinta? Oh, jangan naif. Itu hanya transaksi. Dan kau, baru saja bangkrut." Dengan kata-kata itu, ia berbalik dan pergi, membanting pintu di belakangnya. Suara bantingan pintu itu menyadarkan Anton. Ia kini benar-benar sendirian. Ditinggalkan oleh wanita yang ia puja, di sebuah apartemen yang akan segera menyitanya, tanpa pekerjaan, tanpa uang, dan tanpa masa depan. Ia ambruk ke lantai, bukan menangis, tapi tertawa. Tawa orang gila yang telah kehilangan segalanya karena kebodohannya sendiri. 1,5 tahun berlalu. Musim berganti, dan begitu pula nasib. Di ballroom yang sama, di hotel bintang 5 yang sama, acara penghargaan tahunan Rushdie Corporation kembali digelar. Namun, suasananya terasa sangat berbeda. Ada energi baru, semangat inovasi, dan rasa hormat yang tulus di udara. Di atas panggung, berdiri seorang wanita yang menjadi pusat dari semua perubahan itu. Nadia. Ia tidak lagi mengenakan gaun sederhana peninggalan ibunya. Malam itu, ia mengenakan setelan blazer berwarna putih gading yang dipadukan dengan celana panjang palazzo, sebuah pakaian yang memancarkan kekuatan, keanggunan, dan otoritas. Rambutnya yang pendek ditata rapi, dan riasannya minimalis namun tegas, menonjolkan matanya yang kini memancarkan kecerdasan dan kepercayaan diri. Ia baru saja selesai memberikan pidato sambutan sebagai CEO. Pidatonya bukan sekadar basa-basi korporat. Ia berbicara tentang visi baru perusahaan, tentang pentingnya etos kerja yang berlandaskan integritas dan rasa hormat, tentang program kesejahteraan karyawan yang baru ia luncurkan. Suaranya jelas, mantap, dan menginspirasi. Saat ia selesai, seluruh ruangan berdiri, memberinya tepuk tangan yang meriah dan tulus. Ia tersenyum, senyum yang bukan lagi dipaksakan untuk menutupi luka, melainkan senyum tulus dari seorang pemimpin yang telah menemukan tempatnya. Ia turun dari panggung, disambut oleh para direktur dan manajer yang dulu menatapnya dengan aneh. Kini, mereka menatapnya dengan kekaguman. Ia bukan lagi sekadar pewaris. Ia telah membuktikan dirinya sebagai seorang CEO yang kompeten dan visioner. Di bawah kepemimpinannya, keuntungan perusahaan meroket, dan Rushdie Corp menjadi salah satu tempat kerja paling diminati di negeri ini. Ia menjalani malam itu dengan luwes, menyapa karyawan, tertawa bersama dewan direksi, dan mendengarkan ide-ide dari para manajer muda. Ia telah sembuh. Luka di hatinya mungkin akan selalu meninggalkan bekas. Tapi bekas luka itu tidak lagi terasa sakit. Bekas luka itu telah menjadi pengingat akan kekuatannya. Di belahan lain kota Jakarta, di sebuah sudut jalan yang kumuh dan becek, pemandangan yang kontras tersaji. Di bawah terik matahari sore yang menyengat, seorang pria kurus dengan kulit legam terbakar matahari sedang berjongkok, membersihkan saluran air yang tersumbat. Bau busuk yang menyengat dari selokan seolah tidak lagi mengganggunya. Pakaiannya adalah kaos oblong kotor yang sudah pudar warnanya, dan celana kerja robek di bagian lutut. Wajahnya, yang dulu tampan dan terawat, kini tirus, dihiasi jambang yang tidak dicukur dan garis-garis kelelahan yang dalam. Pria itu adalah Anton. Setelah diusir dari apartemennya, ia hidup menggelandang selama beberapa minggu sebelum akhirnya terpaksa mengambil pekerjaan kasar apapun yang bisa ia dapatkan untuk bertahan hidup. Ia pernah menjadi kuli bangunan, petugas kebersihan, dan sekarang, pembersih selokan. Keangkuhan dan harga dirinya telah lama terkikis oleh rasa lapar dan kerasnya kehidupan jalanan. Saat jam istirahat tiba, ia membeli sebungkus nasi dan sepotong tempe dari sebuah warung Tegal kecil di pinggir jalan. Ia duduk di bangku plastik yang reot, makan dengan lahap, tidak peduli dengan lalat yang berdengung di sekitarnya. Di sudut warung itu, sebuah televisi tabung tua sedang menyiarkan program berita bisnis sore hari. Anton biasanya tidak peduli, tapi sebuah nama yang disebut oleh pembawa berita membuatnya berhenti mengunyah. Kesuksesan luar biasa dari Rushdie Corporation di bawah kepemimpinan CEO mudanya, Nadia. Anton mengangkat kepalanya. Di layar televisi yang buram itu, ia melihatnya. Nadia.
Cuplikan pidatonya di acara penghargaan semalam ditayangkan. Ia melihat Nadia berdiri di panggung, tampak begitu bersinar, begitu kuat, begitu bahagia. Ia adalah dunia yang sama sekali berbeda. Dunia yang pernah berada dalam genggamannya, dunia yang ia buang dengan sia-sia. Pembawa berita melanjutkan, transformasi yang ia bawa tidak hanya mendongkrak keuntungan perusahaan, tapi juga menciptakan budaya kerja yang positif. Sebuah warisan yang bahkan melampaui apa yang telah dibangun oleh mendiang ayahnya, Rusdi. Nasi di mulut Anton terasa seperti pasir. Perutnya yang tadi lapar kini terasa mual. Ia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari layar kaca, dari wajah wanita yang pernah ia sebut aib. Acara berita selesai, digantikan oleh iklan. Anton menundukkan kepalanya, menatap nasi bungkusnya yang masih tersisa separuh. Ia tidak lagi berselera. Ia menoleh ke samping, menatap bayangannya sendiri di genangan air kotor di tepi jalan. Yang menatap balik adalah wajah seorang pria yang hancur, lelah, kotor, dan kalah. Tiba-tiba, sebuah ingatan melintas di benaknya dengan begitu jelas, seolah baru terjadi kemarin. Suara tamparan yang menggema di ballroom yang sunyi. Sensasi perih di telapak tangannya saat mengenai pipi lembut Nadia. Ekspresi syok dan hancur di wajah istrinya saat itu. 1 detik. 1 tindakan. 1 tamparan. Tamparan itu tidak hanya melukai Nadia. Tamparan itu telah menghancurkan hidupnya sendiri, meruntuhkan istana yang ia bangun dengan susah payah, dan mengirimnya jatuh ke selokan tempat ia berada sekarang. Anton menutup matanya. Tidak ada lagi amarah. Tidak ada lagi keinginan untuk balas dendam. Yang tersisa hanyalah penyesalan yang begitu pekat dan berat, sebuah beban yang akan ia pikul selamanya. Ia membuka matanya, menatap langit Jakarta yang mulai memerah. Di suatu tempat di kota ini, Nadia sedang menikmati kesuksesannya, melangkah maju ke masa depan yang cerah. Sementara ia, terjebak di sini, di dasar jurang yang ia ciptakan sendiri, dihantui selamanya oleh gema dari tamparannya sendiri. Keadilan memang tidak datang dengan cepat, tapi saat ia datang, ia terasa begitu mutlak. Dan bagi Anton, ini adalah hidangan penutupnya. Pahit dan abadi.